Maka oleh karena itu kata Nabi, hei perempuan yang sudah punya suami, jangan pengen tahu kantong suami. Jangan pengen tahu kantong suami, ada duitnya apa enggak. Ngeliat doang, ketika suaminya, hari ini saya enggak punya duit. Dia penasaran, ngeliat doang kantong suami. Kalau kemudian suaminya tahu ketika dia lihat dan suaminya tidak ridho, maka di akhirat sebelum suaminya ridho dia mati, di akhirat kepalanya akan diganti kepala tikus. Darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris, juga kekasih Nabi. Hadirin, banyak sekali kita melihat di dalam pergaulan kehidupan kita sesama manusia sering terjadi yang namanya konflik. Ini banyak sebab yang kemudian dari sebab-sebab itu sering terjadi adanya permusuhan, manakala tidak ada penyelesaian yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang konflik tadi. Tetapi ada pula yang kemudian berakhir dengan damai. Karena konflik tadi bisa diselesaikan karena mereka berprinsip tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika kita mau menyelesaikannya dengan baik. Dan kemudian daripada itu terjalinlah kehidupan manusia yang harmonis dan lebih akrab daripada sebelumnya. Kajian kita sering bertanya, kenapa terjadi konflik? Hadirin hadirat hadakumullah, konflik ini terjadi paling tidak karena dua hal. Yang pertama, karena egois. Setiap orang yang berkonflik ini punya rasa pada dirinya bahwa saya tidak mesti diserang sedemikian rupa oleh dia. Dan kemudian dia sebaliknya mengatakan, saya pun tidak pantas dikata-katai dengan sesuatu yang tidak pantas. Lontaran kata-kata itu harus dilontarkan kepada saya. Dari dua pandangan yang berbeda ini, maka terjadilah konflik. Kenapa pandangan itu bisa berbeda? Karena ada satu hal yang tadi saya katakan adalah egois. Nah, bagaimana caranya kemudian tidak terjadi konflik? Sifat egois ini sehingga lambat laun kita buang. Karena bohong kehidupan dunia tidak punya masalah. Yang kaya punya masalah dengan kekayaannya. Yang miskin punya masalah dengan kemiskinannya. Yang pintar punya masalah dengan kepintarannya. Yang bodoh punya masalah dengan kebodohannya. Yang punya pengaruh dalam kehidupan punya masalah.
Yang tidak punya pengaruh sama sekali juga punya masalah. Nah, kenapa kemudian masalah ini menjadikan diri kita egois? Seakan-akan masalah itu tidak mesti terjadi kepada saya. Nah, bisa terjawab oleh kita hari ini bahwa sebetulnya orang yang egois itu adalah orang yang hidupnya nggak mau punya masalah. Sehingga kemudian dipermasalahkan oleh orang lain bahwa dirinya punya masalah, dia akan berontak. Dan dengan pemberontakan ini terjadilah namanya konflik. Nah, hal ini bisa terjadi di tengah keluarga. Disebutnya konflik internal. Misalnya keegoisan suami kepada istrinya, atau sebaliknya keegoisan istrinya terhadap suaminya. Ini namanya konflik internal. Demikian juga antara anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya. Hadirin kaum muslimin, Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah masalah yang menjadikan diri Anda kemudian buntu untuk menyelesaikannya kepada orang yang mengerti masalah itu. Artinya kita nggak boleh memutuskan sesuatu tanpa dibarengi dengan ilmu. Sebab kenapa terjadi konflik? Bisa saja kejahilan ini menjadikan dia egois, nggak mau dikasih tahu sama orang. Dan dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah itu tanpa mendapatkan nasihat dari orang lain. Saya nggak salah kok. Siapa dulu yang bikin masalah? Saya nggak pernah bikin masalah sama dia. Atau sebaliknya dia mengatakan, dia juga nggak punya masalah sama saya juga nggak punya masalah sama dia. Ayo aja bolak-balik kayak begitu aja. Sampai akhirnya ini semakin runcing. Nah, contoh misalnya, yang gampang saja, istri itu shopping biasa. Tapi kenapa kemudian terjadi konflik? Karena bukan shoppingnya, tetapi berlebihan dalam shoppingnya gitu. Yang kemudian suami gerah gitu. Baju yang kemarin aja belum rusak, sekarang udah pengen beli baju lagi. Ya Pak, kan saya banyak gaul, masa saya mau pakai baju gitu lagi, itu lagi. Ya tapi kamu ngukur diri dong. Langsunglah dia kemudian, Bapak kalau udah gak mau ngurus saya lagi, gak apa-apa. Gitu. Timbul mulai retak. Padahal yang dibicarakan tadinya adalah masalah shopping gitu. Nah, kenapa kemudian terjadi konflik? Karena bisa saja kemudian istrinya ini nggak bisa mencari duit sendiri. Yang cari duitnya adalah suami. Sedangkan suami ketika dia mencari duit bukan hanya untuk istrinya shopping terus. Jadi ada juga untuk anaknya, untuk sekolah, untuk makan, untuk bayar listrik, untuk kalau ngontrak untuk bayar kontrakan, atau kalau punya kredit untuk bayar kreditan. Jadi tidak melulu hanya untuk itu. Maka kemudian ini terjadi konflik. Nah itu namanya konflik internal. Ada lagi konflik yang di luar rumah tangga. Itu namanya konflik eksternal. Nah gitu. Dengan tetangga, ya, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, kadang-kala ada masalah sedikit aja karena keegoisannya akhirnya jadi besar gitu. Masing-masing jaga gengsi ya, untuk minta maaf nggak mau. Ya siapa yang salah, bukan gua yang salah, dia kok yang salah, ntar dulu gua sih
Kalau minta maaf sama dia ya amit-amit, gitu sampai kata-kata itu tuh keluar. Nah, hadirin kaum muslimin, lalu apakah dalam ajaran Islam yang seperti ini dibenarkan? Tidak. Dalam masalah yang seperti ini oleh ajaran Islam disalahkan. Di dalam Al-Quran Allah menganggap orang yang sering konflik dengan sesamanya itu, apalagi dengan sesama agamanya, laksana memakan daging busuk atau daging bangkai. Jadi omongan yang keluar dari dia yang menjadikan kemudian konflik tadi itu adalah ibarat dia memakan daging bangkai. Apakah pantas kalau kalian makan daging saudaranya seperti makan daging bangkai gitu? Ini kan pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalau nggak pantas, jangan sering adakan konflik. Maka konflik internal bisa diselesaikan dengan cara pertama, lakukan apa yang akan kita lakukan diawali dengan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah aja. Kullu amrin dzibalin ma yabra'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan membaca bismillah pasti putus dari rahmat Allah. Bisa saja ini adalah pernik-pernik yang bisa menjadikan atau titik-titik yang bisa menjadikan terjadinya konflik gitu ya. Kemudian yang kedua, niat. Mau ngapain kita? Misalnya keluar atau mandi atau nenangga mau ngapain gitu. Ada niat, bukan asal keluar. Dan niat itu bukan hanya untuk ibadah. Semua aktivitas kita harus diawali dengan mengucap bismillah dan niat. Sehingga kalau kita tanya, dia bisa menjawab gitu. Nah kalau misalnya nggak punya niat kemudian keluar, kan ini juga adalah apa ya? Ya titik-titik yang kecil yang bisa menjadikan konflik. Mau kemana lo? Dan rapi banget. Bukan nggak ada acara hari ini. Biasa bang mau keluar aja. Nah kan ini kan menjadikan kecurigaan. Tapi kalau jelas, bang hari ini saya mau kondangan ke si Anu. Emang dia hajat? Iya tuh undangannya. Jelas nggak? Jelas gitu. Jadi niatnya juga jelas gitu. Bang, aneh mau kemana nih? Mau ke pasar, minjem motor ya, mau beli apa? Itu galon lainnya udah habis. Jelas nggak? Jelas. Jadi niat, jadi jelas pakai niat. Innamal a'malu binniat. Semua pekerjaan apapun harus dilaksanakan dengan niat. Tuh. Yang ketiga, untuk tidak terjadi konflik internal adalah jujur gitu. Kejujuran. Ini penting. Gitu. Jangan kemudian awalnya jujur, kemudian lama-lama ada perubahan. Gitu. Ini ada pengantin baru. Harus diingetin sama kita. Kalau ngasih belanja per hari berapa duit. Gitu. Jangan kita ngasih belanja sama istri itu tidak dipatok. Lagi dikit-dikit, lagi banyak-banyak, bahaya ini. Hati-hati. Jadi kita harus pakai patokan. Kemampuan kita satu hari 50.000 karena belum punya anak, 50.000 aja walaupun kita punya duit lebih. Dan duit lebih itu tidak usah dikasih tahu sama istri. Tapi ini kalau dikasih tahu sama istri bahaya ini. Ini konflik ini. Ya, hati-hati. Ya, gitu. Nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya mau jujur dari sejak awal, saya cuma sanggup ngasih belanja sama kamu 50.000.
Kalau nanti saya udah banyak duit akan saya tambah 100.000. Kalau saya udah banyak duit, saya kata. Kalau misalnya nanti nanya, bang kok 50.000 terus, saya belum nambah gaji saya belum nambah penghasilan saya, selesai. Kamu ridho segitu, alhamdulillah. Nggak ridho ya udah, ingat keputusan kita bersama, gitu aja udah selesai. Jangan lagi dikit dikasih dikit, lagi banyak dikasih banyak. Kira kita lagi banyak kasih dikit, ada pertanyaan kan dari dia. Lalu kita bisa nggak ngejawabnya? Nah, kalau nggak bisa ngejawab, curiga. Curiga ini akan terjadi apa? Konflik. Ini konflik internal ini. Bahaya. Maka oleh karena itu kata Nabi, hei perempuan yang sudah punya suami, jangan pengen tahu kantong suami. Jangan pengen tahu kantong suami. Ada duitnya apa enggak? Ngeliat doang ketika suaminya, hari ini saya nggak punya duit. Dia penasaran, ngeliat doang kantong suami. Kalau kemudian suaminya tahu ketika dia lihat dan suaminya tidak ridho, maka di akhirat sebelum suaminya ridho dia mati, di akhirat kepalanya akan diganti kepala tikus. Jadi makanya nanti kalau di akhirat istri ada kepalanya kepala tikus, badannya badan manusia, berarti di dunianya sering ngeliatin kantong suami. Ini kan sumber konflik. Ini namanya konflik internal, ya gitu ya. Bagaimana kalau konflik eksternal? Kalau misalnya kita kemudian ada konflik eksternal. Yang pertama, kalau untuk tidak terjadi konflik eksternal, yang pertama, kalau tidak ada urusan nggak perlu kita keluar rumah mau ngapain, mau rumpi. Nggak usah. Mau kemana lu? Mau ngobrol sama teman. Ngobrol pertamanya bagus. Udah ke sononya? Lain. Makanya diperintahkan oleh agama bertetangga, bukan nenangga. Hati-hati nih. Kalimatnya beda. Bertetangga sama nenangga. Maka perempuan yang soleh adalah fasolihatu hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Perempuan yang soleh itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya di rumah ketika suaminya nggak ada di rumah. Dia nggak pernah keluar kemana-mana, kecuali di rumah. Kecuali dia keluar sama suaminya. Itu perempuan yang soleh, salah satu cirinya itu. Bukan ebrek, bukan bukan murag bulu bitis kalau kata orang Sunda. Ya, murag bulu hayang keluar mereka adik-adik itu urusannya hayangnya baik. Nah ini bahaya itu. Ini eksternal nih. Ya, maka hati-hati. Apa itu bertetangga? Kita tidak boleh hidup individualisme. Kita harus hidup bertetangga. Ya, tetangga ada yang punya mobil bukan haram jadah. Dia mau beli mobil, gua belum. Jangan. Kalau ada tetangga yang beli mobil, alhamdulillah deketin. Jangan ditanya, Pak beli mobil ya? Dari mana Pak? Bukan. Alhamdulillah Bapak udah beli mobil ya. Doain saya biar kebeli juga Pak. Insya Allah sekarang Bapak nanti kamu punya mobil enak kalau gitu. Jadi kalau udah deket begitu kan, kalau ada anak kita pengen ke rumah sakit, ngedadak malam-malam, Assalamualaikum Pak, saya minta tolong mau nggak? Boleh nggak? Mau ada apa deh? Mau apa Pak? Saya minjem mobil anak saya lagi ngap-ngapan mau dibawa ke rumah sakit. Oh iya mangga. Tapi kalau awalnya udah nyumpain tetangga punya mobil bagaimana? Mau nggak pinjam mobilnya? Nah, itu sumber konflik bukan ini? Nah, awal konflik ini, ya, ini dengan eksternal. Nah, kemudian yang kedua, hadirin kaum muslimin, sumber konflik itu adalah didasari asalnya konflik itu adalah karena kesombongan. Tadi pertama karena egois, yang kedua karena sombong. Ini selalu konflik ini. Sombong ini Masya Allah. Karena orang yang sombong itu dia bukan Tuhan, tapi dia pengen jadi Tuhan. Punya teman gak kira-kira orang yang kayak begini? Bakal ditemenin orang gak? Enggak. Karena dia pengen jadi Tuhan. Ya gitu ya. Nah ini kalau misalnya dia berteman sama orang, ketika orang lain gak mau nemenin dia, konflik gak akhirnya? Konflik. Dia gak sadar dengan kesombongannya orang gak mau berteman sama dia. Ya, ini yang kedua. Hati-hati. Makanya kata Allah, at-takabburu ridai. Sombong itu adalah selendangku. Jadi bukan selendang orang, bukan selendang manusia. Selendangku.
Lalu sahabat nanya sama Nabi, apakah ketika kita pakai baju bagus sombong? Enggak. Bukan. Ya. Apakah kemudian kita lagi punya duit ya jajanin orang sombong? Bukan. Yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Itu sombong. Karena dia merasa nggak perlu lu nasihatin gue udah tahu. Sombong bukan namanya itu. Sombong. Ya. Terus kata orang, lu kenapa nyolot tuh kan, gue cuma bilangin doang, kalau udah tahu alhamdulillah, tapi lu jangan kayak begitu. Akhirnya kan, ngapain lu? Ah gitu kan, karena dia sombong. Nah, ini. Jadi yang kedua ini sombong, hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab konflik itu adalah baperan. Nah ini, baper. Ya, baperan. Bawa perasaan, orang lain ngomong begini, ngomongin gua nih orang. Belum apa tinggal ngomongin gua melulu, ngomongin gua nih orang. Waduh, dia nggak beres nih orang nih. Kalau gua mau nanya, lu kalau dengerin sama gua, kalau depan gua lu ngomong begitu aja, lu ngomongin gua ya. Waduh, kalau lu gitu jahat tuh. Padahal dia cuma nanya baperan. Kebetulan dianya kayak begitu, bila dia lagi ngomong kemana gitu. Kayak orang-orang di masjid aja gitu. Kalau ada mau balik nyinggung masalahnya umum. Langsung dia ngomong, wah ya panitia, nggak bejakan dia. Wah ya panitia, ya mah aing gimana disinggung. Baperan karena itu. Ini kalau misalnya udah keluar tuh kiai, disamperin sama dia itu. Karena dia baper, sampai panitia. Siang ngomong non kaki aja. Tadi kiai ngis nyata aja ngomongin aing itu. Enggak, bahasa awas sekali dia. Tuh, sumber konflik bukan? Konflik. Ini kena baper. Makanya kalau ngundang kiai jangan suka dibilangin. Pakai bahas ini ya, pakai bahas ini ya. Itu konflik itu. Karena kalau ada orang yang baperan kacau itu. Ya. Ya. Kadang-kadang kiai juga nanya lagi. Apa nih yang ingin saya bicarakan? Ayo raporin. Astagfirullah itu kiai namanya ngundang antipati orang itu. Jadi dia mau dibayar tapi dia mau memecah belah umat. Nah ini jadi ini konflik ya, sebabnya baperan. Kalau orang baperan susah bergaul itu. Ya nggak mau. Kenapa lu nggak mau bergaul sama dia? Orangnya ngomongnya pedas, ceplos-ceplos aja. Kadang-kadang orang yang pedasnya juga lagi nggak ngerti-ngerti dia. Kalau ngomong udah kayak cabai aja gitu. Ngadepin orang baperan ya udah beres sudah kayak begitu, betul nggak? Nggak dia nahan apa? Kepedesan, ngomongnya pedes banget, ya, nah gitu, hati-hati ya, masya Allah. Makanya di dalam Al-Quran ada aturan berbicara itu, ada kaulan karimah, ada kaulan lajina, ada kaulan syadida, ada kaulan rahimah. Ini luar biasa ini kaul ini. Karena ucapan-ucapan ini akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Jangan dianggap omongan kita ini yang sekarang dia mau udah lupa ini, Allah juga udah lupa. Nggak bisa, Allah nggak bisa lupa. Orang boleh lupa tapi Allah nggak bisa lupa. Sebab nanti direkam oleh Allah omongan kita dari apa saja yang ada setiap hari sampai kita mati, itu tersimpan filenya di sisi Allah dengan rapi. Pada saatnya nanti dibuka kita tidak bisa mengelak. Betul seperti itu, betul seperti itu, betul seperti itu. Makanya hati-hati dalam berbicara. Ya. Nah itu. Inilah barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin.